Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Emanuel Tranita. Di sini saya akan mewawancari salah satu usahawan muda yang ada di Bali mengenai pencatatan dan juga transaksi keuangan bisnis. Sebelumnya silakan perkenalkan diri. Swastiastu, perkenalkan nama saya Karya Angga Dwiranata, biasa dipanggil Angga. Jadi saya di sini adalah selaku pelaku pemilik usaha yang bergerak di bidang fotografi. Baik, di sini saya izin bertanya, jenis usaha apa yang kakak jalankan dan juga sudah sejak kapan? Usaha yang saya jalankan di sini bergerak di bidang seni visual, yaitu fotografi dan juga videografi. Kita bergerak dari tahun 2021 Sampai saat ini. sampai sekarang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, transaksi keuangan apa saja yang biasanya terjadi dalam usaha jasa tersebut selama periode usaha? Misalnya ada pemasukan atau pengeluaran di dalamnya. Transaksi apa saja yang dimaksudkan di sini? Kita di sini sesuai mengikuti zaman ya, zaman sekarang kan kita sudah pakai bank digital. Misalnya kayak contohnya kayak BCA kayak gitu dan lain-lain. Dan di sini kebetulan saya juga pakai mobile banking BCA itu. Kemudian dari sana kita juga membuat catatan manual, misalkan seperti di Excel. Jadi kita tahu selebihnya transaksi dari klien untuk kita. Jadi kita juga punya catatan Dari untuk pemasukan. klien, ya dari pemasukannya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana selama ini melakukan pencatatan keuangan usaha dan juga apakah sudah dipisahkan antara pencatatan keuangan usaha sendiri dan juga pribadi? Untuk itu tentunya kita juga pisahkan ya, untuk milik kita pribadi dan juga usaha kita, karena untuk usaha tuh kita fokus sama brandnya kita, jadi kita juga buatkan istilahnya kas gitu. Jadi tentu pasti berbeda ya, karena untuk kebutuhan pribadi juga beda dan untuk kebutuhan perusahaan juga beda. Jadi otomatis kita pisahkan gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah laporan keuangan seperti laba rugi, arus kas, dan juga neraca itu membantu mengetahui kondisi perkembangan usaha dari jasa tersebut? Ya, tentunya sangat membantu ya, karena kan kita bisa mengetahui dari pemasukan yang dari pemasukan yang kita dapatkan dari klien. Habis itu kan kita juga bisa tahu kita ruginya di mana, kita bisa buat evaluasinya juga. Habis itu ruginya di mana, habis itu laba untungnya tuh kita tahu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai sistem kayak gitu, jadinya kita kan ya nggak tahu gininya untungnya berapa, terus ruginya kita seberapa. Jadi kan lebih baiknya kita ada transparan keuangan gitu. Jadi kita tahu laba ruginya berapa, habis itu laba untungnya juga berapa gitu. Untuk mengetahui perkembangan. Ya, untuk mengetahui, ya benar. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Sekian sesi wawancara hari ini. Terima kasih, Om Santi Santio.